Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di seri pengantar filsafat anarkisme ya. Dan kali ini sebenarnya kita pengen ngebahas filsafat ataupun bisa dibilang kritiknya Plato ya. Kritiknya Plato terhadap anarkisme, yang mana ini akan berkaitan dengan ketertiban, hierarki dan ya berkaitan dengan hal-hal semacam pembahasan terkait kekacauan ya. Dan kalau kita lihat Plato ini menilai bahwa anarkisme yang mana kita pahami sebagai ketiadaan aturan serta hilangnya otoritas yang sah ya, itu merupakan keadaan yang pada dasarnya destruktif. Jadi itu akan berdampak baik bagi kehidupan dan jiwa manusia gitu loh teman-teman. Dan itu juga akan menyebabkan suatu kekacauan di dalam keberlangsungan negara. Pandangan kritis ini tidak muncul secara terpisah teman-teman, tetapi berakar pada kerangka filsafatnya yang bisa kita bilang Plato itu cukup komprehensif ya, menyeluruh. Dan di dalam filsafat tersebut ya, Plato itu menekankan bahwa ketertiban, hierarki, dan harmoni itu bukanlah sekedar unsur tambahan, tetapi prinsip yang sangat penting untuk menjaga keteraturan sosial, menjamin keadilan, serta memungkinkan perkembangan manusia menuju kehidupan yang baik, yang penuh dengan kebajikan, serta ya kebijakan. Yaitu menjadi bijak ya gitu. Dan Plato melihat kalau anarkisme itu bukan hanya ancaman terhadap tatanan politik, tetapi juga menjadi bahaya mendasar yang mengacaukan struktur moral dan spiritual masyarakat. Jadi untuk memahami Plato ya, khususnya yang berkaitan dengan landasan filosofis anti-anarkinya ini, Plato itu mengajukan suatu penolakan teman-teman. Penolakan ini berakar pada keyakinan metafisiknya bahwa seluruh realitas itu, yaitu realitas alam ya, tersusun dalam suatu tatanan yang bersifat hierarkis. Dan menurut pandangannya, setiap hal di dunia ini memiliki posisi, fungsi, serta peran yang bisa dibilang sudah teratur. Yang mana ini menyeluruh di dalam kosmos itu sendiri teman-teman. Dan karena itu ya, Plato itu menilai bahwa anarkisme itu yang mana itu diartikan sebagai ketiadaan aturan dan otoritas yang sah, merupakan penyimpangan mendasar dari keteraturan yang sifatnya sudah alami. Bahkan Plato menegaskan bahwa anarki adalah kejahatan tertinggi, yang mana itu merupakan suatu keadaan yang paling tidak wajar sekaligus tidak adil. Dan pandangan ini mencerminkan komitmen filosofisnya yang bisa kita bilang seperti luas banget gitu. Dia kan mencoba mengkaji segala hal secara komprehensif ya teman-teman. Dan misalnya seperti yang disampaikan oleh Melissa Lane ya, itu sebagai anti-anarki, yaitu sebuah sikap penolakan yang bisa kita bilang mendalam terhadap absennya prinsip aturan. Ya kalau kita tarik lebih kuno itu ya semacam ketiadaan arke gitu. Jadi baik dalam ranah polis ataupun negara ataupun ya di jiwa manusia. Dan bagi Plato, absennya aturan itu bukan hanya masalah politik, tetapi menjadi ancaman eksistensial yang merusak harmoni batin manusia dan harmoni alam teman-teman. Lebih jauh lagi Plato menegaskan bahwa kesatuan itu merupakan perwujudan dari kebaikan tertinggi, sedangkan keragaman yang tidak teratur itu justru menandakan kekacauan sekaligus membuka jalan bagi kejahatan. Dan Plato secara eksplisit menyatakan bahwa keunggulan adalah sesuatu yang tunggal, sedangkan keragaman kejahatan ya itu tidak memiliki batas. Dan pernyataan ini memperlihatkan bahwa ya ini khususnya bagi Plato ya, dia melihat kalau hanya melalui kesatuanlah keadilan dan kebaikan itu dapat dicapai teman-teman. Dan sementara keberagaman yang lepas dari keteraturan itu akan melahirkan ketidakseimbangan dan kerusakan. Jadi prinsip dasar inilah yang menopang keseluruhan filsafat politiknya Plato. Dan menurutnya ya, otoritas yang sah itu merupakan kekuatan yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan bisa dibilang mengurangi potensi kekacauan, yang mana penting untuk menjaga keseimbangan antara bagian-bagian masyarakat serta mengarahkan seluruh kehidupan kolektif menuju kebaikan bersama. Dan anarki dipandang sebagai kekuatan destruktif yang merobek harmoni alami yang seharusnya
itu bisa hadir gitu loh di tengah-tengah manusia, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan batin setiap individu. Dan menurut Plato ya, anarki itu bisa dianggap sebagai ekses demokratis teman-teman. Dan misalnya ya, di dalam Republik, bukunya Plato, Plato itu tidak menempatkan anarki sebagai suatu bentuk pemerintahan yang berdiri sendiri, tetapi itu sebagai gejala yang muncul dari ketidakstabilan bawaan di dalam sistem demokrasi. Dan menurutnya ya, demokrasi itu cenderung meluncur ke arah kondisi yang nantinya bisa berakhir ke dalam kondisi anarkis, yang mana ia didorong oleh hasrat yang tidak pernah puas akan kebebasan. Dan dengan kata lain, demokrasi itu memuat benih kehancurannya sendiri. Dan itu dilihat oleh Plato, yang mana ketika kebebasan yang seharusnya menjadi sarana untuk hidup lebih baik, itu justru berkembang ya kayak di luar kendali ataupun tanpa kendali dan berubah menjadi kebebasan yang berlebihan gitu loh, too much. Dan Plato itu menggambarkan situasi ini dengan penuh warna, penuh aktivitas ataupun fenomena yang sangat-sangat dinamis teman-teman. Dan Plato itu menyatakan bahwa ketika warga negara yang demokratis itu terlalu banyak meminum anggur kebebasan, ya hasilnya tidak lain adalah lahirnya kesombongan, anarki, pemborosan, serta sikap kurang ajar yang perlahan-lahan itu dianggap sebagai sesuatu yang normal. Di dalam kondisi seperti itu, anarki bahkan secara halus disamarkan dan diberi nama yang menyesatkan ya, yaitu kebebasan tadi. Dengan kritik tajamnya ini, Plato itu mencoba untuk menunjukkan bahwa jika kebebasan tidak dibatasi oleh akal budi dan hukum, maka kebebasan itu sendiri akan berubah menjadi sumber kehancuran sosial. Dan peringatan Plato itu tidak berhenti sampai di situ aja teman-teman. Dia menekankan bahwa kondisi anarkis dalam demokrasi itu bisa menjadi begitu meresap sehingga tidak hanya bisa menular ke ranah publik ya, tetapi juga menyusup ke dalam kehidupan pribadi. Dan Plato itu menggambarkan bagaimana anarki itu bisa ya menemukan jalan ke rumah-rumah pribadi, lalu pada akhirnya itu meresap ke berbagai hewan yang dimiliki oleh masyarakat dan menginfeksi mereka. Sebenarnya ya kalau kita lihat ini tidak menyerang langsung ke manusia ya teman-teman. Karena ini cenderung sebagai metaforis yang sifatnya sangat radikal. Yang mana Plato itu ingin menegaskan bahwa keruntuhan otoritas akibat anarki itu memiliki efek yang begitu luas, sehingga melampaui batas hubungan manusia dan menembus seluruh struktur kehidupan manusia. Jadi ya anarki itu tidak hanya menimbulkan kekacauan bagi manusia, tetapi juga seluruh kehidupan yang ada di kosmos ini teman-teman. Dan dengan kondisi demikian ya, negara demokratis itu kehilangan ciri-ciri keteraturan karena seluruh hierarki dan apapun yang sudah diwariskan ataupun terjadi secara alami di dunia itu ya terkikis, bahkan habis. Dan hubungan yang sebelumnya teratur antara misalnya kayak ya Plato ini cukup bisa kita bilang feodal ya karena di masa Yunani kuno teman-teman. Dia mencatat kalau hubungan antara misalnya antara tuan dan budak, orang tua dan anak, guru dan murid, bahkan antara manusia dengan hewan, ya itu akan runtuh. Sebagai akibatnya ya masyarakat itu akan menolak bentuk-bentuk otoritas yang mungkin bisa dibentuk ataupun yang akan hadir di masa depan gitu. Bahkan bentuk otoritas yang paling ringan pun mungkin sekedar kayak instruksi-instruksi tertentu yang cenderung sifatnya humanis pun bisa ditolak oleh manusia karena efek lanjutan dari anarkisme itu tadi ya teman-teman. Yang mana Plato itu menulis bahwa mereka itu gelisah, lalu dengan tidak sabarnya mereka itu melihat setidak-tidaknya bentuk otoritas dan pada akhirnya mereka itu berhenti peduli bahkan pada hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana sih kajian Plato ini membahas siklus-siklus dari anarki ke tirani ya. Kalau dilihat kayak kurang make sense ya. Tetapi ya mari coba kita lihat bagaimana pandangan Plato itu terkait siklus anarki ke tirani. Dan perlu kita perhatikan ya teman-teman. Salah satu wawasan paling penting yang disampaikan Plato mengenai anarkisme adalah gagasannya bahwa kebebasan yang berlebihan itu pada akhirnya tidak melahirkan kebaikan, melainkan justru menghasilkan kebalikannya, yaitu tirani. Wow, itu kayak paradoks banget ya.
Dan menurut Plato ya teman-teman, setiap hal yang melampaui batas wajar itu akan menimbulkan reaksi yang berlawanan. Dan Plato, itu mengamati bahwa peningkatan berlebihan dari apapun yang seringkali menimbulkan reaksi yang malah justru ke arah sebaliknya. Sehingga dengan adanya kelebihan kebebasan, baik dalam kehidupan negara maupun individu, yaitu hanya akan beralih menjadi perbudakan yang sama-sama berlebihan. Dan dengan demikian, kebebasan yang tidak terkendali bukanlah jalan menuju kebaikan yang lebih besar, tetapi justru membuka pintu menuju kehancuran politik dan moral. Nah, transisi dari kebebasan menuju tirani itu terjadi karena anarki itu menciptakan kondisi sosial yang penuh dengan ketidakpastian dan kekacauan. Dan di dalam keadaan demokrasi yang kebebasannya tidak lagi memiliki batas, tatanan sosial itu melemah. Hukum kehilangan wibawa dan konflik antar kelompok itu semakin banyak gitu loh. Situasi semacam ini membuat masyarakat itu akan dibayangi oleh rasa cemas, gelisah, dan putus asa ya. Jadi ya kayak mereka itu udah frustrasi kalau misalnya ya kapan nih ketertiban itu akan hadir kembali, dan rakyat yang lelah itu akan mencari ya, figur yang mampu menawarkan stabilitas dan rasa aman. Dan disinilah ya poin yang menurut Plato akan menciptakan seorang tiran, yang mana seorang tiran ini mula-mula akan tampil sebagai pelindungnya, yang mana dia akan berperan sebagai sosok yang tampak memperjuangkan kepentingan rakyat kecil misalnya, menentang kaum-kaum elit, serta menjanjikan pemulihan keteraturan ya. Misalnya kalau kita ambil contoh anarki tadi yang mengembalikan manusia ke hukum kosmos yang menurut Plato itu sudah terjadi secara alami ya. Akan tetapi sebagaimana yang diperingatkan Plato ya, kalau pelindung ini pada akhirnya berubah menjadi penguasa absolut yang bisa kapan saja menindas rakyatnya. Dan di dalam proses itu, kebebasan yang semula digaungkan oleh demokrasi itu berubah menjadi belenggu yang bakal mengikat lebih keras daripada bentuk pemerintahan lainnya. Dan Plato merumuskan hal ini secara cukup kritis ya teman-teman. Yang mana dia berpendapat kalau tirani itu secara alami lahir dari demokrasi, dan bentuk tirani yang paling parah itu justru muncul dari bentuk kebebasan yang paling ekstrim. Dengan pernyataan ini ya teman-teman, dia mencoba untuk menunjukkan bahwa anarki dan tirani itu bukanlah dua kutub yang berlawanan, tetapi dua tahapan yang saling terhubung di dalam proses pembusukan politik. Dan kelebihan kebebasan itu menimbulkan anarki. Kemudian anarki itu melahirkan keresahan sosial, dan keresahan sosial itu menyediakan ruang bagi hadirnya tirani. Dan pembahasan ini ya, ataupun teori ini, ataupun ya bisa dibilang pernyataan ini memperlihatkan bagaimana analisis Plato itu mencoba untuk memahami bahwa masyarakat itu tidak hanya dapat runtuh karena kekuasaan yang terlalu otoriter ya, tetapi juga karena kebebasan yang dilepaskan tanpa adanya kendali. Dan menurutnya, keadilan itu hanya dapat tercapai ketika kebebasan itu berjalan beriringan dengan ketertiban, dan ketika otoritas yang sah itu bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan harmoni kolektif, teman-teman. Kemudian Plato sepertinya pengen memberikan suatu rekomendasi ya, yang mana dia menekankan pentingnya otoritas rasional. Yang mana kritik Plato itu terhadap anarkisme tidak hanya terbatas pada ranah politik, tetapi juga meluas hingga pemahamannya tentang jiwa manusia serta proses perkembangan moral. Yang mana dia melihat adanya kesepadanan antara tatanan negara dan struktur batin individu. Jadi kayak sama seperti negara yang membutuhkan seorang filsuf penguasa yang bertugas untuk menjaga keteraturan dan menuntun warganya menuju kebaikan. Jiwa manusia pun memerlukan akal budi untuk mengatur serta mengendalikan dorongan nafsu dan gejolak emosi. Jadi tanpa adanya otoritas rasional yang berfungsi sebagai pengendali baik di negara maupun di jiwa seseorang ya, itu akan jatuh ke dalam keadaan yang kacau, kekacauan, anarki, tidak stabil, dan pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri, teman-teman. Plato menegaskan pentingnya otoritas, dan dia berpendapat bahwa kebiasaan dominasi dan kepatuhan itu harus ditanamkan jauh ke dalam jiwa individu. Karena ya, menurutnya anarki itu harus benar-benar dihapuskan dari kehidupan seluruh umat manusia. Dan pandangan ini menunjukkan bahwa
hierarki dan otoritas itu bukanlah sekedar kebutuhan praktis dalam kehidupan bernegara, melainkan perwujudan dari keteraturan kosmik yang sifatnya alami. Kehidupan manusia baik dalam dimensi politik maupun personal hanya dapat berjalan adil harmonis apabila tunduk pada tatanan hierarkis yang sesuai dengan hukum kosmos. Gagasan ini kemudian Plato terjemahkan ke dalam visi negara ideal. Dan di dalam republik ya, Plato membagi masyarakat ke dalam 3 kelas utama, yaitu philosopher, rulers, auxiliaries, dan producer. Jadi setiap kelas itu memiliki peran yang berbeda-beda teman-teman. Yang mana peran ini ditentukan berdasarkan kapasitas alami dan kecenderungan bawaan masing-masing individu. Misalnya ya philosopher rulers ya. Mereka memiliki kebijaksanaan yang paling tinggi, yang mana mereka bertugas untuk memimpin dan membuat keputusan demi kebaikan bersama. Kemudian para auxiliaris ya, itu berfungsi sebagai pelindung dan penjaga keamanan negara. Sedangkan para producers atau produsen ya, bertugas untuk memenuhi kebutuhan material masyarakat melalui pertanian, perdagangan, dan ya kerajinan ya teman-teman. Dan dengan sistem ini, Plato itu berusaha untuk memastikan bahwa struktur masyarakat itu mencerminkan keadilan. Dan bagi Plato, keadilan itu terwujud ketika setiap kelas itu menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Jadi berjalan tanpa melampaui ataupun merampas fungsi kelas lain. Mereka yang bijaksana memimpin mereka yang kurang rasional. Dan mereka yang lebih rendah kapasitasnya tetap dilindungi oleh kebijaksanaan penguasa. Dan hierarki tersebut menurut Plato bukanlah bentuk penindasan, tetapi jaminan terciptanya harmoni sosial yang selaras dengan tatanan kosmos. Dan sebaliknya teman-teman, anarkisme dengan penolakannya terhadap segala bentuk hierarki akan menghancurkan tatanan alami yang sudah Plato sebutkan tadi. Jika hierarki tidak diakui, maka setiap individu itu akan berusaha menjalankan peran di luar kapasitas alaminya, sehingga itu akan menyebabkan ketidakadilan, kebingungan, dan konflik. Akibatnya, bukan hanya struktur politik yang runtuh, tetapi juga perkembangan moral manusia yang terhenti. Hal ini disebabkan karena individu itu akan kehilangan arah ataupun segenap aturan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Dan dalam kerangka ini, penolakan Plato terhadap anarkisme menjadi jelas ya, yang mana dia berpendapat kalau anarki adalah bentuk penyelewengan dari hukum alam itu sendiri, sekaligus penghalang bagi manusia untuk hidup dalam keadilan, kebajikan, serta harmoni sejati. Dan sebagai penutup ya, kita pengen sedikit merangkum pandangan Plato terhadap anarkisme teman-teman. Dari keseluruhan pandangan Plato, jelas terlihat bahwa kritiknya terhadap anarkisme bukanlah sekedar penilaian politik praktis, tetapi itu refleksi mendalam atas filsafat metafisik, etis, dan psikologis yang dia bangun. Anarkisme ya, dalam kacamata Plato, itu menjadi ancaman yang melampaui urusan pemerintahan dan ya, itu berkaitan dengan tata aturan kosmos ya teman-teman. Yang mana tata aturan itu menjadi dasar bagi kehidupan manusia. Dan tanpa otoritas ataupun hierarki, baik negara maupun jiwa individu itu akan kehilangan arah. Jadi dia bakalan kayak terjerumus ke dalam kekacauan dan pada akhirnya akan menyiapkan jalan bagi kemunculan tirani. Kemudian Plato itu menegaskan bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban, antara hak individu dan otoritas yang sah. Jadi kebebasan yang tidak terkendali itu bisa berubah menjadi anarki, dan ketika anarki terjadi ya, masyarakat akan menjadi resah dan tidak jarang seorang tiran akan muncul dari kondisi tersebut. Oleh karena itu, anarkisme dan tirani bukanlah lawan yang bertolak belakang, tetapi dua tahap yang saling berkaitan dalam proses kehancuran politik dan moral. Dan pada akhirnya ya, kritik Plato ini mengingatkan bahwa kehidupan yang adil dan harmonis hanya mungkin terwujud bila manusia mampu menerima keteraturan alami yang melandasi kosmos. Otoritas yang rasional, hierarki yang seimbang, serta harmoni di antara berbagai bagian di dalam masyarakat maupun bagian-bagian di dalam jiwa merupakan syarat mutlak bagi tercapainya keadilan yang sejati. Dan dengan demikian, penolakan Plato terhadap anarkisme bukanlah sekedar keengganan terhadap ketiadaan aturan, tetapi juga
suatu bentuk pernyataan filosofis tentang pentingnya ketertiban sebagai fondasi bagi kebaikan manusia dan keberlangsungan peradaban.